Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kimia Gaspol. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan adik senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan siap belajar bersama ya. Kali ini kita sama-sama belajar teori ini ya. Nggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat, memberikan penjelasan supaya adik juga paham penjelasannya nanti. Ya, bagi adik-adik yang suka dengan video saya, silahkan komen ya. Komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas mungkin kan, silahkan. Kalau adik ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tambahan ataupun mendapatkan informasi tambahan, maka boleh adik pencet loncengnya, like, share ke teman-teman ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa belajar dan bisa belajar dan memahami kimia dengan lebih mudah ya. Adik-adik mungkin sering bertemu juga dengan soal yang serupa di sekolahan, mungkin sudah paham juga bisa, dan bagi yang belum paham mungkin bisa belajar bersama saya. Ini terkait dengan soal-soal dengan laju reaksi ya, hal-hal yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Ada soal yang pertama adalah dari data hasil percobaan A plus B menjadi C, hasilnya adalah ada 4 kali percobaan di mana bentuk zat A ini serbuk, larutan, kepingan, larutan, kemudian molaritasnya berbeda-beda, kemudian suhunya sama, waktunya berbeda. Nah, ditanya pada percobaan 1 dan 3 laju reaksi dipengaruhi oleh 1 ini serbuk ya kan, serbuk 0,2 molar larutannya. Serbuk A dilarutkan dalam 0,2 molar larutan B, kemudian pada suhu 50 derajat, waktunya ditempuh 4 detik ya, 4 second. Dibandingkan dengan nomor 3, 1 dan 3 ya, nomor 3 kepingan bentuknya dengan larutan yang sama 0,2 molar, suhunya 50 derajat Celcius, waktunya lebih lama 6 detik ya. Artinya apa? Dengan suhu yang sama, molaritas sama, waktunya berbeda, lebih lama kepingan daripada serbuk. Artinya apa? Berarti percobaan 1 dan 3 itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Beda serbuk dengan kepingan adalah beda luas permukaan. Semakin luas permukaannya, maka reaksinya akan semakin cepat atau waktu yang ditempuh semakin pendek. Jadi pada percobaan 1 dan 3 ini menunjukkan perbedaan di mana laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi ini jawabannya luas permukaan ya. Kemudian yang kedua, data percobaan reaksi antara besi dan asam sulfat
sebagai berikut. Coba saya pahamkan lagi ya. Kenapa luas permukaan makin sesuatu dihancurkan makin halus, maka sebetulnya luas permukaannya makin besar dibanding kepingan. Nah, kalau luas permukaannya makin besar, maka tumbukan antar zat ini semakin mudah kontaknya. Semakin mudah kontak semua, semakin mudah bereaksi, semakin cepat bereaksinya. Demikian ya. Lalu yang kedua ini, besi 0,5 gram dengan asam sulfat direaksikan. 1, 2 ini berbentuk serbuk, ya kan? Yang 3, 4, 5 berbentuk lempengan dengan konsentrasi yang berbeda. Dari data di atas, reaksi yang paling cepat adalah, tentunya kita bandingkan di sini. Cara ditanya yang paling cepat. Yang paling cepat adalah bentuk lempeng apa serbuk? Serbuk, karena serbuk adalah memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada lempengan, maka reaksi serbuk lebih cepat. Tentunya gitu ya. Nah, karena ada 2 serbuk, nah kita lihat konsentrasinya. 6 molar sama 4 molar, maka reaksi makin cepat apabila konsentrasinya makin besar. Berarti serbuk luas permukaannya makin besar, konsentrasinya makin besar, maka percobaan nomor 1 ini dengan bentuk serbuk dan luas dengan konsentrasi 6 molar dibanding 4, maka 6 ini lebih besar. Maka reaksi yang paling cepat adalah nomor 1, yaitu serbuk besi ya plus 2SO4 6 molar. Itu paling cepat. Kemudian pertanyaan ketiga, reaksi antara seng dan asam kloida menghasilkan data berikut. Ya, datanya. Berdasarkan data di atas, reaksi yang berlangsung paling lambat dan paling cepat berturut-turut, berarti kita pada percobaan nomor, kita cari paling lambat. Paling lambat itu bentuknya harus lempengan daripada serbuk, maka lambat lempengan. Dari lempengan kita cari perbedaannya 1 dan 3. Ini lempengan dengan 0,2 molar HCl. Ini lempengan dengan 0,3 molar HCl, maka konsentrasinya lebih kecil ini. Tentunya konsentrasi yang kecil, bentuk permukaannya tidak luas, maka itulah yang paling lambat. Jadi yang paling lambat adalah percobaan nomor 1. Jadi nomor 1 jawabannya itu yang paling lambat, dan yang paling cepat adalah bentuk serbuk. Kita bandingkan konsentrasinya gede yang ini dibanding yang ini. Yang percobaan nomor 4 berarti bentuk serbuk dengan konsentrasi lebih besar 0,4 itu paling cepat, berarti nomor 4. Jadi nomor 1 dan nomor 4 ya jawabannya berturut-turut. Nomor 1 paling lambat, nomor 4 paling cepat. Kemudian yang soal berikutnya, terlihat adik-adik. Oke, ini soalnya berikutnya adalah berketahui kondisi zat yang bereaksi sebagai berikut: serbuk seng, lempeng seng, serbuk ini, dan seterusnya. Dari kondisi tersebut, reaksi yang paling cepat dan lambat berturut-turut. Nah, yang paling cepat kita cari bentuknya harus serbuk. Ada 2 nih serbuk, ada 3. Serbuk seng HCl 0,2 molar, serbuk seng HCl 1 molar. Ada 2 ya, serbuk gede ini, berarti yang paling cepat adalah serbuk seng dengan HCl 1 molar. Ini yang paling
cepat. Ya. Dan yang paling lambat cari lempeng. Konsentrasi paling rendah ini lempeng 0,2, lempeng 1. Berarti ini paling rendah, paling lambat. Ya. Jadi itu jawabannya. Jadi apa yang mempengaruhi kecepatan reaksi adalah semakin luas permukaan zat, maka semakin mudah terjadi kontak antar zat sehingga reaksi semakin cepat. Yaitu biasanya dihaluskan, itu memperluas permukaan. Kemudian menambah konsentrasi, makin banyak konsentrasinya maka makin pekat, makin banyak tumbukan antar senyawa sehingga menimbulkan reaksi makin cepat, makin banyak, makin sering tumbukan. Lalu lagi yang mempercepat reaksi adalah dengan menaikkan suhu. Makin tinggi suhu reaksi makin cepat karena suhu bisa menambah energi kinetik sehingga kecepatannya bertumbukan makin cepat. Kemudian yang menambah lagi kecepatan reaksi adalah katalis, yaitu katalis itu adalah zat yang ditambahkan pada reaksi tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi, tapi dia hanya menurunkan energi aktivasi sehingga cepat terjadi reaksi. Demikian adik-adik penjelasannya, mudah-mudahan adik semua menjadi paham. Sampai ketemu kembali dengan channel Kimia Gaspol. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.